Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, terima kasih dan puji Tuhan kalian semuanya dalam keadaan baik dan kita berjumpa kembali hari ini. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Pak Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Oke, silakan. Akan maju ke depannya. Semua ambil sikap doa. Tunjukkan mana sikap doa. Sikap doa mana? Oke. Mendengar sambil kita belajar dan Yesus kita belajar kamu kita bisa mengerti apa yang Terima kasih. Oke, di sini siapa yang tidak hadir hari ini? Ketua kelas mana? Siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Denny. Oke, itu alasannya apa? Tidak alasannya. Semoga Denny kembali bersama dengan kita di hari yang akan datang untuk mengikuti pembelajaran ya. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita, Pak Guru mengajak anak-anak sekalian untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu lagu wajib untuk Garuda Pancasila. Semua tahu? Semua tahu? Oke. Semua tahu ya? Nah, anak-anak, Pak Guru mau bertanya dulu. Perhatikan gambar di depan. Sudah? Pak Guru mau bertanya. Apakah kalian pernah mendorong atau menarik lemari? Pernah. Aktivitas itu kalian lakukan di mana? Di rumah. Di rumah ketika apa? Membantu siapa? Membantu siapa? Membantu ibu atau Ayah. Apa yang terjadi ketika lemari didorong atau ditarik? Apa terjadi ketika lemari didorong atau ditarik? Sebelum ada terjadinya gaya gesek. Apa? Apakah itu lemari tetap diam atau berpindah tempat? Mengapa lemari dapat bergerak ketika didorong atau ditarik? Karena apa? Karena ada dorongan manusia. Apa? Oke, baik. Oke. Oke anak-anak. Baik. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua ya. Yang pertama
Melalui tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi penggunaan gaya dalam aktivitas sehari-hari dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan penugasan, siswa dapat menghubungkan pengaruh gaya otot dan gaya gesek terhadap bentuk dan gerak benda dengan tepat. Ya, jadi harus benar dan tepat. Jadi tidak semua itu gaya terkami ini gaya otot, ini gaya gesek. Ada berbagai macam gaya dalam kehidupan manusia, tetapi hari ini yang kita bahas tentang gaya apa? Gaya gesek. Gaya gesek dan gaya apa? Otot. Oke anak-anak, baik. Pak Guru minta kalian membuka buku IPAS di halaman 64 di bab 3 itu. Sudah? Ya, di topik A. Ya, pengaruh gaya terhadap benda dan pembahasan yang utama itu adalah gaya otot dan gaya gesek. Gaya gesek. Oke anak-anak, silakan perhatikan gambar. Sudah perhatikan semua? Sudah. Sudah perhatikan semua? Sudah. Pernahkah kalian melihat gambar di atas? Di kehidupan kalian sehari-hari pernah lihat? Pernah lihat? Atau melalui televisi mungkin pernah? Gambar apa itu? Orang bermain musik, orang bermain biola, apa lagi? Apa lagi? Siswa yang sedang berlatih alat musik. Karena ini belum ada berapa orang di depan sih? Ada 4 orang siswa ya. Baik. Apa yang menyebabkan biola dapat berbunyi? Karena apa? Gaya gesek. Apakah gaya bekerja pada biola ketika dimainkan? Apakah gaya? Guru tanya tuh, apakah itu gaya dia bekerja pada biola? Iya. Apakah gaya bekerja pada biola ketika dimainkan? Benar sekali ya. Ketika dimainkan, maka biola itu akan berbunyi. Itu disebabkan oleh apa? Ya. Benar sekali ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Pak Guru minta 1 orang untuk maju ke depan. 1 siswa. Angel sekarang maju. Oke, perhatikan ya. Perhatikan teman kita yang berlakukan di depan. Dari sini. Silakan. Angel akan mendorong dan menarik meja. Iya, coba perhatikan. Coba Angel. Kemudian menarik. Sudah lihat? Sudah. Pernah tidak aktivitas yang dilakukan oleh teman kalian? Kalian pernah lakukan? Pernah lakukan?
Apakah ada gaya yang bekerja pada meja ketika didorong atau ditarik? Ada? Jika ada, gaya apa yang bekerja? Gaya gesek dan gaya otot. Oke anak-anak, silakan dulu. Terima kasih, tepuk tangan untuk teman kita. Anak-anak, perlu menjelaskan sedikit. Gaya ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Oke? Sudah? Tadi gaya dibagi menjadi berapa? 2. Angkat tangan, coba sebut. Gaya apa? Gaya apa? Gaya gesek dan gaya otot. Nah anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, gaya otot ini merupakan gaya yang paling penting. Kenapa? Karena gaya otot yang menggerakkan tubuh kita. Tanpa gaya otot, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh, berjalan. Maka gaya otot apa yang bekerja? Gaya otot kaki. Tepuk tangan untuk teman kita dulu. Ketika kita mendorong meja, tadi kan teman kita mendorong meja kok. Dia mendorong meja, itu gaya otot apa? Gaya otot tangan. Ketika kita mengunyah makanan, otot rahang, sama ya, otot mulut. Ketika otot itu tidak bekerja, maka manusia itu tidak bisa apa-apa ya, tidak bisa bergerak. Karena otot itu menempel pada tulang kita, iya, sudah menempel pada tulang kita, pada tubuh manusia, sehingga dia membantu menggerakkan. Ketika manusia melakukan aktivitas, itu yang menggerakkan itu adalah apa? Otot. Oke. Oke anak-anak, Pak Guru akan menayangkan video pembelajaran. Nah, di sini saya harap anak-anak semua dapat menyimak dengan baik ya, karena nanti Pak Guru akan tanya, iya, tentang video pembelajaran yang ditayangkan di slide. Sudah? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Silakan ya, perhatikan. Jangan dicatat ya, buka buku catatannya. Gaya Catat yang disesuaikan. penting-penting yang dijalankan. Silakan adik-adik simak videonya dengan baik ya. Pada halaman 64 ini bisa adik-adik perhatikan percakapan antara Ada dan Dara. Yuk kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan membaca bersama, kata Ada. Kemudian Dara menjawab, bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini ya? Adik-adik, apa sih kira-kira yang bisa dilakukan Ada dan Dara agar mereka bisa memindahkan kontainernya ke depan? Tentunya kita jawab ya diangkat, gitu kan? Nah, itu gambar tadi sama persis yang ada di buku. Sambil mendengarkan video dan melihat, sambil juga memantau buku ya, melihat itu buku. Oke? Lalu mereka pun mencoba mengangkatnya. Bisa sih, tapi ternyata kontainernya berat dan mereka tidak kuat. Kemudian Ada dan Dara mencoba cara yang lain. Aga mencoba menarik dan Dara mencoba mendorong. Nah, ternyata cara ini bisa. Dan ini lebih mudah mereka lakukan dibanding diangkat tadi. Jadi, ketika kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan gaya? Jadi gaya adalah
ketika kita sedang mengangkat benda, mendorong atau menarik, maka apa yang kita berikan? Berarti itu yang kita berikan adalah Gaya. Oke. Pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Nah, interaksi ini akan menggerakkan benda bebas. Artinya, benda yang tadinya diam kemudian menjadi bisa bergerak. Lalu, Angga dan Dara tadi mendorong dan menarik benda ya. Dan kira gaya apa sih yang mereka gunakan? Ternyata mereka menggunakan gaya otot. Jadi gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Nah, gaya otot ini gaya yang terdapat pada apa tadi? Terdapat pada manusia dan hewan. Oke. Di situ ada Aga dan Dara, iya. Sedang apa? Sedang menyelesaikan masalah. Masalah apa yang mereka alami di situ? Mengangkat benda apa? Benda apa yang mau diangkat, yang mau dipindahkan? Memindahkan kontainer. Bagaimana kontainer itu dapat mereka pindahkan? Mendorong dan menarik. Kemudian ada cara apa lagi yang mereka lakukan? Berarti ketika mereka mendorong atau menarik atau mengangkat, itu gaya apa yang bekerja? Gaya otot. Nah, coba ada yang tahu pengertian dari gaya otot? Ada yang tahu pengertian dari gaya otot? Bahasa apa? Citra. Cinta. Cinta, silakan Cinta. Dapat memindahkan benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan cara apa Cinta? Contohnya? Mengangkat. Apalagi Cinta? Mendorong dan menarik. Tepuk tangan untuk Cinta. Ya, benar sekali ya. Gaya otot itu tadi gaya yang terdapat pada apa? Manusia dan hewan. Pada manusia dan Hewan. Nah, pada manusia dan hewan. Ya anak-anak, tadi di awal Pak Guru bilang gaya itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita ya. Karena ketika kita melakukan aktivitas, kegiatan apapun itu, kita menggunakan apa? Gaya otot. Menggunakan gaya dulu. Iya, tidak semua ingat di awal tadi Pak Guru bilang tidak semua ini kita belajar tentang gaya otot, gaya geser. Masih ada lagi jenis-jenis gaya, tapi hari ini kita hanya belajar tentang apa? Belajar tentang apa? Dan gaya geser. Dan gaya geser. Oke, silakan lagi, silakan menyimak video ini lagi. Oke. Pada kegiatan sehari-hari, manusia menggunakan gaya otot untuk melakukan aktivitasnya. Kemudian, contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari seperti melangkahkan kaki ke depan. Nah, ini dapat membuat tubuh kita berpindah tempat. Kemudian, saat makan, kita menggunakan gaya otot di rahang untuk menginjak makanan agar menjadi lebih halus dan dapat kita telan. Kembali ke kontainernya Angga dan Dara tadi, ketika Angga dan Dara memberi
gesekan antara kontainer dan permukaan lantai. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya gaya gesek. Jadi, gaya gesek itu muncul ketika ada dua benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Tadi gaya gesek apa pengertian gaya gesek? Gaya gesek. Coba lihat di buku. Perhatikan di buku. Gaya gesek apa? Coba keras. Gaya gesek itu, yang sini ya Pak Guru jelaskan. Gaya gesek itu gaya gerak benda yang berlawanan berlawanan arah. Contohnya, Pak Guru kasih contoh di sini. Tadi satu orang teman kita, Angel, ya sudah melakukan percobaan di depan, yaitu mendorong dan menarik meja. Oke, Pak Guru mau tanya. Dengar, Pak Guru ini mau mendorong meja. Apa yang terjadi pada meja? Pak Guru tanya dulu, apa yang terjadi pada meja? Bergerak, berpindah tempat. Tepuk tangan dulu. Bergerak dan berpindah tempat. Pak Guru belum tanya, gaya gesek ini belum masuk. Kenapa dapat berpindah tempat? Karena adanya apa tadi? Karena adanya gaya apa yang diberikan? Gaya dorongan dan tarikan. Nah, sudah. Gaya dorongan dan gaya tarikan ini yang dinamakan gaya otot. Nah, gaya gesek tadi itu apa? Gaya gesek yang berlawanan dengan gaya arah gerak benda. Contoh, ini Pak Guru dorong. Coba perhatikan. Meja bunyi ya. Apa yang bergesekan? Apa yang bergesekan? Lantai dan meja. Meja kalau kita omong secara umum itu apa yang bergesekan? Apa? Kalau Ifron bilang apa tadi? Dasar apa Ifron? Dasar meja. Tepuk tangan untuk Ifron. Dasar meja atau permukaan pada meja. Lihat. Oke, anak-anak silakan menyimak kembali video pembelajaran. Pak Guru mau tanya dulu, sudah paham tentang gaya otot? Sudah. Baik. Semakin lebar dan luas permukaan pada benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar. Jadi adik-adik, benda yang memiliki luas permukaan yang lebar akan terasa berat saat didorong. Nah, perhatikan sini. Dengar, perhatikan sini. Coba lihat Pak Guru. Di depan ada dua meja. Coba lihat perbedaan dari ini dua meja. Ada yang bisa membedakan? Bisa. Coba. Yang ini kecil, ini besar. Tepuk tangan dulu untuk kita. Perbedaan yang pertama itu yang ini besar, yang ini kecil. Nah, adik-adik, anak-anak sekalian, Pak Guru mau omongkan di video menjelaskan semakin luas permukaannya, maka gaya geseknya itu semakin besar. Artinya begini, ini kan mejanya permukaannya apa? Besar, permukaannya luas. Maka yang kita lakukan untuk menggerakkan meja, kita membutuhkan apa? Gaya otot. Gaya otot yang bagaimana? Gaya otot yang kecil atau yang besar? Kenapa?
permukaannya luas. Sudah. Karena apa lagi? Karena apa lagi yang ditemukan? Karena meja besar, ukuran meja besar. Meja berat. Oke anak-anak, tetap fokus. Tepu konsentrasi. Tepu konsentrasi. Oke, perhatikan ya. Kalau semakin besar luas permukaan meja, contoh lihat ini ya, Pak Guru mendorong ini meja. Kemudian ini, tadi Pak Guru lihat Pak Guru punya yang mendorong ya. Nah yang ini yang satu. Yang ini Pak Guru membutuhkan gaya otot yang bagaimana? Gaya otot yang kecil, tepuk tangan untuk teman kita. Untuk meja yang kedua bagaimana? Membutuhkan gaya otot yang besar. Ketika Pak Guru mendorong, gaya apa yang terjadi pada ini meja? Gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot dan gaya gesek. Gaya gesek terjadi di mana? Antara apa? Permukaan meja dan permukaan lantai. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah paham? Sudah paham? Oke, baik. Oke, perhatikan ini PPT. Oke, anak-anak silakan lihat. Nah, besar atau kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal berikut. Coba semua baca. Satu apa? Posisi lintasan atau menurun. Kemudian yang kedua. Luas permukaan bulat atau kotak. Bulat atau kotak. Kemudian yang ketiga. Pembelaan Yang keempat. Ya, perhatikan sini. Oke, perhatikan. Besar atau kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, posisi lintasan itu mendatar atau menurun. Nah, ketika Pak Guru tadi mendorong meja ini, di posisi lintasannya bagaimana? Mendatar. Kita sekarang ada di posisi yang mana? Posisi yang mana? Mendatar. Kalau kita menurun pasti kita begini semua. Oke, kita di dalam posisi lintasan yaitu mendatar. Nah, luas permukaan benda yang bersentuhan bulat atau kotak. Nah, Pak Guru tanya tadi, pada saat Pak Guru mendorong meja, kaki meja ini dia berbentuk apa? Bulat atau kotak? Berbentuk bulat, berbentuk kotak. Kemudian besar atau kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang ketiga itu permukaan lintasan, yaitu ada yang rata, bergelombang, kemudian halus, kasar ataupun licin. Nah sekarang ini keramik dalam keadaan apa? Permukaan lintasannya bagaimana? Licin dan rata. Lintasannya rata dan licin. Benar. Kemudian berat benda. Semakin berat suatu benda maka gaya geseknya juga akan semakin besar.
Contoh, untuk memperkecil daya gesek itu apa yang kita lakukan? Untuk ketika kita mendorong ini meja, kan mejanya terlalu berat toh. Nah, untuk memperkecil apa yang kita lakukan di bawah kaki meja, apa yang kita pasang? Mengangkat bisa juga, mengangkat juga kalau dua orang tidak cukup ya. Apa yang kita lakukan? Coba baca di depan. Untuk memperkecil daya gesek, untuk memperkecil itu kita bisa mendorong dengan mudah atau memindahkannya dengan mudah. Memberi apa? Lihat di buku. Apa yang kita lakukan? Salah satu contoh yang dapat kita lakukan yaitu dengan memberikan roda. Karena lihat tidak meja kerja yang ada roda. Karena lihat yang ada meja kerja mungkin di rumah yang Bapak kerja ini pasti meja kerjanya ada roda atau tidak di ruang tamu itu lihat pasti ada meja yang punya roda. Karena lihat toh. Nah, di sini ada contoh untuk memperbesar daya gesek. Contoh yang pertama yaitu penggunaan pull pada sepatu pemain sepak bola agar tidak tergelincir saat bermain bola di lapangan. Pak Guru mau tanya, di sini ada punya sepatu bola atau tidak? Yang laki-laki. Di bawahnya sepatu bola itu pada lihat tidak? Yang seperti paku. Nah, itu ada yang tahu difungsi untuk apa? Untuk melindungi Pak, sampai dapat Pak. Kalau main sini dan pacang ini nanti kalau sampai dapat Pak. Iya, benar sekali. Tepuk tangan kita. Ya, fungsinya itu. Ya, ada di sepatu kita. Jadi ketika kalian pernah lihat main bola atau kalian pernah main bola atau ikut pertandingan itu kan mainnya di lapangan berumput toh atau tidak berumput. Nah, ketika bermain itu pasti tidak selamanya kalian jatuh toh. Ya toh, kecuali kalian disepak atau disenggol pasti baru kalian jatuh. Ketika kalian mengirim bola tidak ini toh, karena ada ini toh. Ada apa tadi? Ada pull. Ya, ada pull pada sepatu pemain sepak bola agar tidak tergelincir saat bermain bola di lapangan. Kemudian ada alur-alur pada ban motor atau mobil. Karena tidak lihat itu alur-alur. Ini kan ban motor. Nah, atau tidak ban mobil. Karena tidak itu ban motor, dia tidak halus. Tidak halus toh dia kayak ada yang garis-garis tuh. Karena lihat toh. Benar. Dengan sini. Ketika karena dengan sini. Karena lihat ban gundul. Nah, kalau ban sudah istilahnya itu botak atau gundul, alur-alurnya itu sudah habis. Ketika alur-alurnya sudah habis, ketika kita membawa motor di tempat yang licin, ketika kita rem, bisa saja kita jatuh. Nah, tadi ini alur-alur ini sangat berfungsi pada apa? Pada ban motor dan ban mobil. Nah, fungsi alur-alur ini agar tidak terjadinya slip atau tergelincir saat berada di jalan yang licin. Iya. Coba lihat ban baru. Kalau pakai ban baru pasti kalau bawa ngebut mau di jalan yang licin juga aman. Tapi ketika ban gundul, ada yang rem tiba-tiba di depan kamu sedang melaju. Ketika kalian rem tiba-tiba dan ban kalian itu sudah gundul, maka apa yang terjadi? Jatuh apa? Tergelincir ya.
senang sekali. Jadi fungsi alur-alur itu di motor itu sangat tinggi. Penting. Nih, kemudian ada apa lagi? Manfaat apa itu? Yang pertama, contohnya gerakan antara ban mobil di aspal yang kasar agar mobil tidak terjadi slip atau tergelincir. Karena tidak terjadinya tergelincir tadi karena adanya apa tadi? Ada apa pada ban tadi? Alur-alur pada ban. Jadi ataupun yang kasar ataupun rasanya yang licin, alur-alur ini tadi fungsinya dia dapat bekerja ya, sehingga mobil itu tidak terjadi slip atau tergelincir. Begitupun ban motor itu juga terjadi pada ban sepeda. Iya. Yang kedua, perhatikan sini. Yang kedua, menghentikan benda yang sedang bergerak. Contohnya penggunaan rem sepeda motor atau rem sepeda. Ketika kita sedang membawa motor dan kita rem, maka apa terjadi? Motor berhenti. Itu manfaat gaya gesek. Oke anak-anak, apakah semua sudah mengerti? Sudah. Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, baik. Sekarang waktunya Pak Guru membagi kalian dalam kelompok. Nah, kelompoknya ini sudah seperti ini ya. Kemudian ada LKPD. Nah, sabar, nanti Pak Guru membagikan juga. Semua wajib bekerja sama ya. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Oke, baik. Anak-anak, perhatikan di LKPD, perhatikan. Perhatikan di LKPD. Di situ ada nama anggota kelompok. Silakan tulis nama anggota kalian ya. Nama lengkap ya. Tulis nama lengkap, perhatikan sini nama lengkap. Kemudian untuk judulnya itu menyelidiki gaya gesek dan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan mengidentifikasi contoh gaya gesek dan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menganalisis pengaruh gaya otot dan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Petunjuk kerja: diskusikan contoh-contoh kegiatan sehari-hari di bawah ini yang melibatkan gaya gesek dan gaya otot. Lengkapi setiap jenis gaya yang bekerja dan pengaruh gaya terhadap benda pada tabel di bawah ini. Sudah. Di nomor 1 itu ada kegiatannya menarik meja. Nomor 2 mengayuh sepeda. Nomor 3 menulis buku. Nomor 4 bermain ayunan. Kemudian di jenis gaya yang bekerja dan pengaruh gaya terhadap benda itu belum ada ya. Silakan isi itu kotak yang kosong. Wajib kerjasama dengan teman ya. Iya, satu kelompok kerja. Tulis nama lengkap. Ingat tulis nama. Oke, sudah paham untuk pengerjaan LKPD-nya? Sudah paham? Oke, silakan kerja.
Ada kesulitan sudah tulisan mereka. Bilang selesai, siap presentasi ya. Oke, silakan berdiskusi ya, jangan kawan satu yang kerja, yang lain hanya menonton atau sibuk dengan kegiatan lain. Tapi ini harus membantu kawan. Oke, membantu kawan ya. Jangan sibuk sendiri, tapi membantu teman. Ya, masukkan jawaban tepat pada kolom yang tersedia. Oke baik, silakan presentasi. Tinggal 3 menit lagi. Tinggal 3 menit lagi. Cepat, silakan. Tiga menit lagi.
Sudah? Sudah. Tempo konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, sisa 1 menit. Jangan terlambat. Oke, kelompok mana sudah tadi? Kelompok 1. Oke, kami kelompok 5. Kelompok 1 dan 5 sudah selesai. Oke. Oke. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Tidak. Kelompok 1. Tekan untuk kelompok 1 dulu. Ya, kelompok 1 mau presentasi. Semua silakan dengar dan mencocokkan jawabannya dengan kelompok 1. Iya. Sudah. Oke, silakan kelompok 1. Tempo konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Silakan kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Menarik meja. Kegiatan menarik meja. Jenis gaya yang berbeda adalah gaya otot dan gaya gesek. Lanjut. Kegiatan yang ada di dalam menarik meja. Gaya yang berbeda, gaya otot dan gaya gesek. Dan pengaruh gaya terhadap benda adalah gaya otot membuat meja bergerak atau gaya gesek menghambat. Oke, yang kedua. Masih kelompok 1 yang presentasi. Oke. Lanjut. Gaya sepeda. Gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot menggerakkan pedal. Gaya gesek antara badan jalan dan badan sepeda mengacu. Yang ketiga apa lagi? Duduk. Duduk. Kami lihat yang punya jawaban. Kami Gaya lihat. otot dan gaya gesek. Gaya otot menggerakkan tangan untuk gaya gesek antara pensil dan kertas meminimalkan tulisan terbentuk. Gaya gesek. Gaya otot menggerakkan tangan untuk Oke, perhatikan sini semua. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang presentasi. Oke, anak-anak, dalam kegiatan tadi itu ada beberapa jenis gaya yang bekerja. Gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot dan gaya Gaya gesek. gesek. Apakah tadi semua jawabannya sama dengan kelompok yang presentasi? Sama. Oke, baik. Silakan dan APD-nya dikumpulkan. Oke, baik. Terima kasih atas kelompok yang sudah presentasi. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah presentasi. Oke. Siapa di sini yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Coba. Ando, silakan. Oke, dengar. Ando mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas, kemudian gaya membantu benda memindahkan. Benda gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam. Mengubah bentuk benda ketika kita mendorongnya atau menarik sebuah benda, maka kita menggunakan gaya otot. Jika dua benda bergesekan akan terjadinya gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda.
Pak Guru akan menambahkan sedikit ya. Yang kita pelajari juga tadi itu adalah tentang gaya, kemudian ada gaya apa tadi? Gaya otot dan gaya gesek. Kemudian gaya gesek itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu kasar atau licinnya lintasan. Kemudian ada apa lagi? Besar atau luasnya permukaan atau kecilnya permukaan. Kemudian ada berat atau ringannya suatu benda. Oke, baik. Oke. Pak Guru akan membagikan soal tes evaluasi. Nah, Pak Guru kasih waktu cuma 2 menit ya. Tadi kan sudah paham toh dia punya materi toh. Nah, soal tesnya dalam bentuk pilihan ganda. Silakan kerjakan sendiri-sendiri ya. Silakan kerja. Pilihan ganda. Itu soal tesnya dalam bentuk pilihan ganda, bukan isian. Ayo, waktu hampir habis. Sudah Pak. Sudah. Sudah. Yang sudah selesai boleh Pak Guru kumpulkan jawabannya. Nanti dulu kita pakai usaha Pak Guru langsung. Jangan lupa tulis nama ya. Iya. Oke. Mana yang sudah? Oke, cepat. Sudah. Sudah. Mana? Sudah. Mungkin yang belum cepat. Sudah. Oke. Sudah. 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 Mana lagi yang belum? Cepat. Pak, dia di pasar, Mama.
Sudah cepat? Iya. Iya, mereka saja. Yang masih duduk-duduk. Sudah anak kumpul yang sudah. Tolong tenang, tolong tenang. Oke, baik. Kalau di belakang, kamu kasih. Oke, baik. Semua sudah selesai, toh? Semua sudah selesai? Oke. Oke, anak-anak, Pak Guru mau tanya dulu. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ada yang senang, ada yang sedih? Tidak. Kalau kelompok sini perasaannya bagaimana? Yang di belakang tolong perhatikan. Yang di belakang buat apa? Silakan perhatikan apa yang Pak Guru ngomong, ya. Baik. Bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Mungkin ada yang sedih, angkat tangan. Semua rasanya bagaimana? Tepuk tangan dulu. Apakah ada kesulitan pada saat mengerjakan soal? Ada kesulitan? Nah, semua jawab tidak, ini berarti semua benar-benar paham materi apa yang disampaikan oleh Pak Guru tadi, ya? Oke. Apa yang paling menarik dari pembelajaran kita hari ini? Kenapa gaya otot dan gaya gesek kalian pilih pembelajaran yang paling menarik hari ini? Nama siapa? Angel bilang karena kegiatan yang kita lakukan sehari-hari itu berkaitan dengan kedua gaya tersebut, yaitu gaya otot dan gaya gesek. Tepuk tangan buat Angel. Oke, anak-anak, pembelajaran kita sudah berada di ujung. Pak Guru harap perhatikan semua sini. Perhatikan, Pak Guru harap pembelajaran kita hari ini itu dapat bermanfaat, kemudian juga bermanfaat bagi kalian dalam kehidupan kalian ataupun ketika kalian membantu orang tua di rumah. Dan itu kalian sudah kenal, ya, itu gaya gesek, mana gaya otot, ya. Ataupun ketika kalian di jalan membantu orang, kalian tahu ini yang saya lakukan tadi gaya otot, ini yang saya lakukan tadi gaya gesek. Oke, semoga pembelajaran hari ini anak-anak semua sudah paham, iya. Baik, sebelum itu Pak Guru ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu tangan kanan dan tangan kiri. Semua negara Bataria menyanyi yang bagus, ya. Jangan menyanyi seperti orang Bataria. Ayo semua begini. Tangan kiri, mulai kaki, kiri tangan kiri, tangan depan belakang, depan kiri, kanan.
Minta hemat, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Sekarang gerakan kakinya, kanan dan kiri. Kanan kaki kiri berputar ke kanan, samping kanan samping kiri putar ke belakang. Hadap kanan hadap kiri lalu putar badan. Tangan kedua, kaki kedua, atas tangan kita dibuka keduanya. Kalian kita untukkan jiwa teman berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk kembali Pak Guru. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, oke. Baik, Pak Guru ajak saya ice breaking, ini ice breaking fokus. Mau? Mau? Ice breaking? Masih mau? Baik. Coba semua berdiri, nanti permainannya begini. Ketika Pak Guru pegang hidung, semua wajib pegang hidung ya. Oke, mau berdiri. Yang salah saling lihat, oh kawan yang salah. Oke. Bang. Pegang telinga. Pegang telinga sudah. Oke. Pegang rambut. Ini yang lain tidak fokus. Pegang hidung. Pegang hidung. Sudah. Pegang tangan. Pegang tangan kiri. Fokus, fokus, fokus. Pegang mulut. Malah ini yang salah ya. Baik, silakan duduk kembali. Oke, duduk yang rapi. Bukunya silakan dirapikan. Bukunya dirapikan dulu. Bukunya dirapikan dulu. Oke, jangan dinapa dulu, jangan beranjak di tempat, hanya buku yang dirapikan. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Pak Guru minta salah satu kita dalam doa. Oke, Ifrod, Ifrod maju. Semua sikap doa. Mana sikap doa yang benar? Semua sikap doa. Atau ada yang bisa berdoa penutup? Siapa? Oke, Ando, silakan Ando. Semua sikap doa. Semua sikap doa. Oke, Ando silakan bicara dalam doa. Terima kasih. Selamat
siang untuk kita semua dan terima kasih. Oke. Terima kasih kembali. Oke, selamat siang dan sampai jumpa di hari yang berikutnya. Oke. Sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Oke, silakan dibutuhkan buku pembelajarannya. Pak.